Halo dan selamat siang para penonton setia dari podcast advokasi. Sekarang kita bertemakan EA Voice ya. Sekarang ini pada kesempatan ini kami tidak akan membahas masalah-masalah yang sudah umum lah. Kami akan membahas masalah yang jarang terdengar, bahkan tidak terdengar oleh mahasiswa dan kalangan di sekitarnya. Pada kesempatan kali ini kita dihadiri oleh narasumber yang sangat dibilangnya familiar maybe atau ya, sering lihat, sering didengar oleh mahasiswa banyak di kalangan FEB. Tentunya dosen kali ini dia friendly dan pokoknya sangat perhatian kepada mahasiswanya. Bella, ini adalah Ibu Yeliza Maya. Beliau adalah narasumber pada podcast kali ini. Kesempatan waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan rekan-rekan mahasiswa dan juga warga IG. Saya Yeliza Maya. Saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Happy sekali saya dipercayakan bersama dari HMJ Ilmu Ekonomi buat kita bincang-bincang ya di sini ya, bincang-bincang dalam rangka mengisi EA Voice. EA Voice. Oke, silakan. Baiklah, Bu Yeliza Maya. Sebelumnya pada kesempatan ini saya Rizky Rizaldi menjadi MC untuk mengarahkan acara podcast pada siang ini. Tentunya sebelum memulai marilah kita berdoa bagaimana kita masing-masing. Doa mulai. Baik Mem, pertama-tama boleh Koko nih sekarang kan banyak nih mendengar tentang isu-isu yang tersebar di kalangan universitas kan, baik itu adalah masalah mahasiswa, entah itu masalah kecil tentang dosennya. Bagaimana sih Mem cara ya kita tuh menghandle tiap permasalahan yang timbul akibat ulah mereka sendiri atau akibat pihak eksternal, gimana teman? Baik. Jadi sini permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswanya. Ya, in general. Oke. Baik. Jadi memang ya namanya juga mahasiswa ya, manusia juga pasti tidak akan terlepas dari masalah, pasti akan selalu ada masalah. Dan apakah itu masalah kecil dan besar itu tergantung dari kitanya sendiri. Betul. Nah, untuk mengatasi masalahnya biasanya kalau dari ini kita sharing ya, sharing karena memang kalau saya sini akan lebih banyak sharing dan juga berdasarkan pengalaman dari saya. Jadi kalau dari saya itu biasanya kalau misalnya ada masalah kita cari dulu akar permasalahan itu dari mana. Nah misal nih contoh berhubungan dengan kuliah. Nah untuk berhubungan dengan kuliah itu kira-kira ini permasalahan di mana? Itu siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang pihak yang terlibat di dalam hal itu. Nah baru kita temui gitu. Temui lalu kita komunikasikan, kita koordinasikan pasti dengan bahasa dengan yang baik dan juga yang benar supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Namun memang saya akui tidak semua orang juga itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ya, gitu. Nah disitulah gunanya saya tuh punya prinsip bahwa sesuatu itu pasti bisa dikomunikasikan, sesuatu itu bisa dikoordinasikan. Jadi tinggal bagaimana caranya kita untuk mengkomunikasikan hal itu dan mengkoordinasikan hal itu sehingga mendapat solusi yang terbaik untuk masalah itu. Nah, jadi mungkin misalnya nih ya rekan-rekan di mahasiswa mendapatkan masalah atau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, rekan-rekan langsung tanya ke sumber yang benar, sumber yang memang sangat terlibat dalam hal itu. Jangan yang dari orang lain atau misalnya pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan hal itu. Nah itu yang kadang memicu mahasiswa jadi ragu, jadi kira-kira ini benar nggak ya informasi ini, benar nggak ya, nah, seperti itu. Jadi saya harapkan seandainya ada permasalahan nih, apapun lah ya masalahnya ya, general ya, baik itu berhubungan dengan kuliah, atau dengan akademik, atau misalnya dengan dosennya, atau misalnya dengan birokrasinya, atau misalnya apapun itu, rekan-rekan langsung
tanya ke sumber yang benar-benar terlibat di sana, dan juga jangan lupa baca peraturan. Nah ini rekan-rekan nih, rekan-rekan jangan sampai malas baca peraturan, jangan malas baca pedoman, karena di peraturan pedoman itu sebenarnya sudah jelas. Hanya saja mahasiswa itu malas buat membaca, malas buat membaca, akhirnya dia tuh lebih ke kayak apa tadi apa kali gitu, jadi kayak lebih ke hanya percaya ke temannya tapi sendiri dia tidak membaca. Nah jangan ya, biasakan untuk membaca, ingat itu, sering membaca. Itu pesannya. Oke. Jadi kita tarik dulu. Yang pertama tuh kita cari dulu akar permasalahannya, lalu kita cari sumber yang kita tuju tuh untuk menemukan solusinya. Nah Mem, tadi kan general nih. Yes. Sekarang bolehlah kita masuk ke lebih spesifik poin. Boleh. Tadi saya dengar nih Mem ada bilang tentang permasalahan tentang dosen, tentang birokrasi yang ada di kampus. Yang pertama yang mau saya tanyakan itu tentang dosen ini. Kan dosen kan? Yep. Nah, tepat sekali nih kita langsung bicara sama dosen. Dan mahasiswa sendiri tuh Mem, kebanyakan mereka tuh banyak yang nggak sopan kepada dosennya. Nah, ada juga dosen yang nggak sopan kepada mahasiswanya. Nah, untuk kali ini bagaimana tuh kita menyikapi nih, untuk mahasiswa sendiri menyikapi sifat dari dosen tersebut yang agak gimana gitu dari mahasiswa. Oke. Ini pengalaman ya. Ya kita bicara pengalaman aja ya, pengalaman saya ya. Oh pasti lah ya. Kadang ada mahasiswa yang mau WA ya. Ini lebih sering ke WA ya. WA atau nelpon mahasiswa dosennya. Iya. Nah, misalnya pada WA nih, rekan-rekan, nah ini ya, mungkin rekan-rekan juga pernah diajarin, dikasih tahu ya. Iya, dikasih tahu bahwa kalau seandainya ini ngecek dosen, ucapkan salam, ya. Harus ada adatnya. Ada adatnya ya. Ucapkan salam, perkenalkan nama, buat NIM, langsung maksud untuk nge-WA dosen itu apa? To the point langsung ya. Karena gini loh, saya tuh pengalaman, Assalamualaikum Bu, itu apa gitu. Assalamualaikum Bu tuh ngapain? Gak jelas ya. Waalaikumsalam. Terus kalau hanya menyapa saja, entar lah kalau kita jumpa lah sapa gitu. Kalau untuk WA, atau misalnya WA tuh langsung aja gitu, nama, ucapkan salam, terus nama, NIM, terus tujuan. Ya terima kasih, mohon bantuan atau apalah gitu ya. Itu juga perjelas gitu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kadang pengalaman saya tuh dosennya mahasiswa tuh kayak gitu. Jadi lebih ke ketika mau WA dosen tuh nggak sesuai dengan, ataupun hanya sekedar Assalamualaikum Pak di mana? Halo, kenapa gitu kan ya, dosen kan kayak teman gitu. Beda. Nah beda kasusnya, misalnya kita udah janjian atau memang kita ada temu, terus Bu kami mau nanya Ibu gimana gitu kan, kita kan ada acara atau ada pertemuan gitu, mungkin bisa ya. Namun kalau misalnya gitu, ini gini nih, kalau saya pribadi ya, saya tidak, kita setiap dosen punya beda-beda prinsip ya, beda-beda tipe juga. Saya pribadi, saya tuh menganggap kalau misalnya mahasiswa itu dia tidak tahu, jadi saya harus ngasih tahu. Tapi kalau sudah kayak saya kasih tahu tapi dia tidak melakukan, baru saya tegur seperti itu. Jadi saya selalu menganggap kalau dosen mahasiswa itu nggak tahu. Jadi misalnya nih janjian jam 1, terus tiba-tiba datangnya jam 3, itu tuh saya tegur. Biasanya tetap saya tungguin, tapi biasanya tuh saya tegur, loh saya kok janji sama saya itu jam 1 ya gitu. Kalau jam 3 telat nggak apa-apa, tapi kasih tahu kenapa telatnya, jangan hilang atau tiba-tiba menghilang terus nggak ada kabar gitu. Nah sekarang nih dari tipe dosennya lagi. Nah dosen, kalau saya berpikir dosen, rekan-rekan juga harus ini pengalaman juga. Misalnya dosen tuh dari kampus, dari ruangan dosen, udah duduk standby gitu. Tiba-tiba udah duduk, udah rapi, udah lagi kerja atau apa. Tiba-tiba Bapak di kampus Pak hari ini. Saya atau Ibu lagi di kampus. Nah, itu rekan-rekan, kalau dari saya, rekan-rekan ke kampus dulu, ke ruang dosen dulu, lihat dulu ada nggak Bapak Ibu tuh.
kok nggak ada baru ditelepon, ini enggak, rekan masih di kos. Emang saya di kampus, kamu di mana? Saya masih di kos pak, atau saya masih di kos bu. Halo, aduh gitu. Jadi ya, jadi gitu. Itu ya, itu kan sharingnya apa ya? Pengalaman saya ya, pengalaman saya. Jadi experience-nya saya. Jadi memang kalau seandainya rekan-rekan udah janjian sama dosen atau mau cari dosen, rekan-rekan kampus dulu. Nah, kalau nggak kelihatan dosennya, baru oh maaf pak, saya ini saya mau bimbingan, bapak kira-kira mana? Tapi rekan-rekan udah di kampus duluan, udah lihat duluan dosennya, mereka udah di kampus standby, itu rekan-rekan masih di kos. Daripada nanti pas janjian terus rekan-rekan datang ke kampus, tiba-tiba dosennya ada agenda atau pergi, dikira, wah kayak gitu bapak udah janjian malah pergi, padahal sebenarnya rekan-rekan juga yang telatnya gitu. Itu ya kalau dari pengalaman saya. Cuman kalau misalnya rekan-rekan pas udah kayak gitu, terus menghadapi juga misalnya dosen ya dosen pasti banyak kesibukan juga, agenda juga. Ya saya harap rekan-rekan memahami dan saling komunikasi saja sih kalau saya pikir. It's okay. Saling komunikasi. Yang penting komunikasi. Perfect communication will be you have a goals. Yeah. Oke. Nah, jadi yang inti poin yang dijelaskan oleh Bu Yedi tadi, kita tuh harus mempunyai adab sebelum bertemu dengan dosen untuk menghindari miskomunikasi dari ketika ingin kita menemuinya. Karena banyak tipe-tipe dosen yang berbeda nih. Kalau Mem Yeli kan dia oke-oke aja nih, dia menganggap mahasiswa itu tidak tahu. Kalau mungkin lebih di atas Mem Yeli lagi kan, atau berbeda dosen lagi kan, itu lain hal lagi berpikirnya. Mungkin wah ini anak nggak ada adab nih, harus dapat D langsung, langsung cemas mahasiswa. Aduh, beda-beda ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa harus mengerti juga dosennya seperti apa, gitu. Bagaimana cara menghadapinya ya, cara komunikasinya juga lebih kayak gini nih. Kalau sama saya, kalau teman-teman HMJ juga sama kau juga, jadi kalau komunikasi saya sama saya itu it's okay gitu. Mas saya ya biasa kan kayak bilang di temen ya nggak temen juga, cuman ya lumayan lah gitu abang ya gitu ya temen gitu. Kan ada beberapa yang dosen yang juga nggak bisa cara komunikasinya seperti itu. Nah rekan-rekan harus memahaminya itu juga, karena nggak bisa semua mengeneralisasikan semua dosen. Saya sama kan, rekan-rekan juga seperti itu kan. Jadi ada yang tipe bicara seperti ini, tipe memahaminya seperti ini, kan berbeda-beda. Itu juga harus rekan-rekan terapkan juga, bahwa tidak semua orang sama cara bicaranya sama rekan-rekan gitu. Dosen juga seperti itu. Jadi rekan-rekan lah yang harus jeli dan juga memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Rekan-rekan lah yang paling itu. Saya yakin mahasiswa kan udah lebih mantap kali. Oke. Mem, sebelumnya Mem, kita nih haus juga ya Mem. Apa nih haus? Oh ya boleh. boleh sila. Oke, mungkin yang di rumah sih bisa minum. Seger, agak seger tenggorokan. Oke. Karena kami lagi di Aksen Cafe kan, tidak ada mensponsori kami. Terus Mem, tipe dosen sudah dijelaskan, kayak mana adabnya sudah dijelaskan, alurnya sudah dijelaskan. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, birokrasi di kampus. Koko nih sebagai kepala bidang advokasi sendiri nih kan, mengkoordinir para anggota tuh untuk membantu mengurus permasalahannya para mahasiswa dari angkatan tinggi sampai angkatan di bawah kami kan. Banyak persoalan yang mengatakan birokrasi kampus ini sangat-sangat tinggi. Apa nih maksudnya nih? Tinggi di sini maksudnya gimana nih? Kau kasih contoh nggak boleh? Birokrasi tinggi ini maksudnya kayak gini Mem. Ketika kita pengen menemui seseorang yang ingin dituju, misalnya di biro nih, mereka tuh kayak melempar-lempar. Kamu harus temui ini dulu, baru saya temui ini dulu. I see. Melempar, maka mahasiswa tersebut bingung kan, udah malas mengurusnya lagi. Oleh karena itu gimana tuh Mem? Oke, fenomena lempar-melempar ya. Lempar sini, lempar sana. Oke. Jadi gimana cara solusinya gitu? Menurut pendapat Mem sendiri. Oke, gini. Ya,
Saya membayangkan dan saya ngerti. Jadi gini, kalau misalnya rekan-rekan nih mau ngurus sesuatu ya, terus temui ibu ini dulu, temui ini, seperti itu ya. Kalau misalnya nih dari HMJE, ya, ini kan dari HMJE, kan permasalahan itu kan ditampung nih, ya kan, ditampung, ya kan, ada beberapa sudah ibaratnya memberitahukan kepada HMJ. Nah, HMJ bersama boleh di ketua HMJ-nya dan juga tim yang lain itu bisa langsung menemui pimpinan ataupun bertanya tentang peraturan atau SOP-nya. Kira-kira untuk mengurus ini bagaimana peraturannya, ke siapa ngurusnya gitu ya. Memang saya akui di kampus kita belum ini ya, belum ada kayak panduan apa namanya tuh, kayak kalau ngurus ini ke sini gitu ya. Oh iya, ya maksudnya kan. Misalnya kalau ngurus ini ke saya bisa contoh. Kalau ngurus ini masalah ini itu sepertinya belum ada ya apanya ya. Belum ada dipaparkan. Belum ada kayak apa sih strukturnya gitu ya. Iya gitu. Nah, jadi mungkin bisa rekan-rekan berbincang dengan pihak pimpinan, baik itu pihak pimpinan. Ini fakultas berarti ya? Fakultas mengatakan bahwa gini Bu, ya komunikasikan lah dengan baik gitu. Nah misalnya nih HMJE akan lebih, kalau menurut saya ya, akan lebih kuat akan bersama-sama ketika bersama-sama dengan LSO yang ada di FEB gitu, bersama-sama misal HMJE, HMJ manajemen, HMJ akuntansi dan semuanya gabung gitu. Ayo kita sama-sama, kita gimana bagusnya, baiknya seperti apa, dari sisi mahasiswanya seperti apa, dari sisi pimpinan nanti kan juga akan berbicara seperti apa. Nanti akan menemukan solusi yang terbaik. Nah, memang butuh proses ya. Tidak akan semua instan tiba-tiba kita pengen ini langsung dapat, itu nggak mungkin. Jadi ada prosesnya. Nah, kita hargai proses gitu. Kita hargai proses, yang jelas kita pertama kali kita ngomong, terus kalau misalnya mereka minta surat atau apa, ya kita penuhi, lalu kita bicara sharing dan hearing ya antar pihak lembaga fakultas, pihak lembaga mahasiswa dengan pimpinan fakultas. Yuk kita sama-sama ngomong, ini loh Bo, kami ini seperti ini. Dan juga bahwa orang yang merasa seperti yang pada pengurusan itu misalnya ya, dia merasa kayak kurang menyenangkan misalnya contoh ya, nah, itu dibawa sekalian biar ada langsung hasil mendengar langsung seperti apa ya, mudah-mudahan iya gitu. Jadi semoga ketika misalnya semua udah dikomunikasikan, nanti dikoordinasikan, insya Allah akan mendapatkan solusi yang terbaik, baik untuk mahasiswanya, baik juga untuk fakultasnya dan semua. Jadi kita semua dapat melakukan dengan ataupun menjalankan perkuliahan dan administrasi di fakultas di perkuliahan dengan baik dan lancar seperti itu. Jadi rekan-rekan ya bersama-sama. Ya boleh, kalau misalnya mau HMJE duluan boleh, atau misal bareng-bareng bersama LSO yang ada di Fakultas Ekonomi, oke. Itu lebih bagus gitu. Ayo sama-sama. Karena kan rekan-rekan bagaimanapun sivitas akademika itu kan ada mahasiswanya, ada dosennya, keseluruhannya, tendiknya, jadi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, semuanya ada. Jadi semuanya include menjadi satu kesatuan yang membuat universitas atau fakultas jadi lebih baik dan maju. Semuanya harus berkoordinasi dengan baik. Berarti harus ada satu koordinasi untuk pergerakan. Iya benar. Itu. Berarti kawan-kawan, sebelum kita menyelesaikan suatu masalah dalam yang terkait penjelasan MEM tadi, kita harus berkumpul suatu suara dari inputnya tuh kayak HMJ, MGT, akuntansi itu kita harus langsung ke pimpinannya bareng-bareng. Karena kalau cabang-cabang pasti nggak akan selesai juga, pasti ya mundur nggak akan kelar ya kan Mas? Iya, ibaratnya bersatu lebih teguh gitu ya. Lebih kuat. Maka demikian pastilah pimpinan itu akan mengkoordinasi staf yang di bawahnya itu supaya lebih baik lagi dalam melayani para mahasiswa dan para dosen. Ya ibaratnya itu kita saling dengar dengar sebenarnya dari pihak mahasiswanya seperti apa, dari pihak birokrasinya seperti apa, dari pihak fakultasnya seperti apa. Dia kita saling komunikasikan saja. Semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Mungkin dari Koko sendiri nih Mem, apa sih peraturan SOP gitu loh, untuk mengurus misalnya revisi UKT kan kemarin kan ada tuh pemberitahuan tentang
reform UKT ya 50% yang di kebijakannya itu diubah untuk memasukkan tanda tangan dekan dari fakultasnya baru ke WR3 di rektor. Terus yang jadi pertanyaan nih Mem, kenapa suatu kebijakan yang ada di Undri harus muncul mendadak gitu loh? Dan mengejutkan para mahasiswa. Sebenarnya kalau untuk menjawab hal itu bukan kapasitas saya, maksudnya mendadak tidak mendadak itu ya. Karena kebetulan saya memang belum kan saat ini belum terlibat dalam hal itu. Jadi ketika ditanya kenapa mendadak, ya kalau misalnya itu mungkin rekan-rekan bisa tanyakan dulu deh. Bisa kayak refund UKT ya, itu kan langsung atau revisi UKT itu ke pihak rektorat ya. Pihak rektorat. Itu kenapa kok ini? Atau mungkin inilah kalau saya pikir dari lembaganya harus aktif nanya. Aktif nanya. Misalnya sekarang ini misalnya gini nanya nih. Kenapa Bu, saya dari ini gitu. Saya menemui ini mengenai masalah revisi UKT. Kira-kira kapan ya pengumumannya? Gitu. Sekitar bulan Maret nih deh gitu kan, atau bulan Juni. Itu rekan-rekan udah siap dari sekarang walaupun meski belum ada pastian kapan tanggalnya mana. Itu rekan-rekan udah siap misalnya belajar misalnya dari tahun lalu, persyaratannya apa aja disiapkan. Nah, ketika misalnya keluar pengumuman besok terakhir, kan sering kayak gitu kan, hari ini pengumuman besok terakhir. Nah itu tuh rekan-rekan dari ready. Nah cuman kita kan di sini nggak mau kan hal itu terus berlarut-larut setiap semesternya, setiap tahunnya. Nah itu juga ya kalau solusi dari saya komunikasikan bahwa tolong jangan sampai mendadak lagi gitu, dikoordinasikan. Nah biasanya kalau misalnya memang si pihak yang berkaitan atau yang terlibat dengan hal itu merasa kayak oh iya ya seharusnya nih sebelum revisi UKT nih bulan Juni ini April udah harus diumumkan nih gitu kan, kita kan akan ada perubahan seperti itu asal diomongkan. Kita nggak akan tahu sesuatu hal ketika tidak diomongkan kan. Kami kan merasa misalnya gini nih, misalnya nih Mem ada masalah nih gitu kan, Koko ada masalah terus Mem nggak tahu nih gitu kan, Koko ada masalah, Koko nggak, Mem kira Koko baik-baik saja karena tidak menceritakan. Iya, karena Koko tidak ngasih tahu gitu. Nah, gitu juga sama kasusnya. Nah, kalau seandainya nih kan kayaknya mahasiswa tenang-tenang aja, oke aja kok refundnya hari ini besok terakhir misal contoh ya. Tenang-tenang aja. Berarti selama ini nggak ada masalah. Nah, jadi kalau seandainya rekan-rekan ngomong, komunikasikan, oh ternyata ada nih masalahnya nih gitu kan, baru bisa dicarikan solusinya. Gitu. Jadi ketika misalnya kita tidak ngomong, orang nggak akan tahu kok kita di situ ternyata ada hal yang tidak sesuai atau ada something gitu, ada problem, kita nggak tahu gitu loh. Saya nggak tahu, rekan-rekan kalau nggak cerita juga ataupun misalnya kita jangan sama kayak gini, jangan buat orang itu menerka-nerka apa pikiran kita. Nah gitu, kita misalnya nih Koko misalnya nggak senang nih sama Mem, terus karena kok biasa kita baik-baik aja, ya udah Mem merasa Koko nggak ada masalah sama Mem. Sampai suatu saat tiba-tiba Koko meledak marah, kenapa gitu kan, kaget. Biasa kami baik-baik aja kok gitu kan, kenapa tiba-tiba ada masalah? Nah karena sebelumnya belum dikomunikasikan gitu loh. Jadi rekan-rekan juga seperti itu ya. Kalau memang misalnya ada something nih atau memang ada hal mengganggu nih, komunikasikan. Siapa misalnya sama dosennya, sama HMJ-nya misalnya, komunikasikan sama pihak HMJ-nya. Bilang ini loh masalahnya. Oh ternyata baru HMJ merasa ternyata masalah ya. Kan selama ini kok nggak ada yang ngadu ya kan? Selama yang ada yang ngadu atau sama ada yang bilang, berarti baik-baik saja, lancar-lancar saja seperti itu. Itu ya rekan-rekan. Oke. Banyak nih pertanyaan kan Mem yang sudah Koko ajukan dan banyak juga jawaban yang sudah Mem jelaskan. Mungkin pada kesempatan kali ini sudah jam waktu juga kali kawan-kawan, kita aja mungkin. Oh udah. Oke. Thank you. Mungkin inilah ya untuk ini HMJ ya, HMJIE juga. Kata-kata. Ya, kata-kata penyemangat. Enggak sih, maksudnya saya sebagai ininya kegiatan ini itu sangat saya apresiasi gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa jadi lebih
komunikatif, ya, bisa juga sharing ke mahasiswa IE-nya, khususnya IE tentang apa sih permasalahan yang ada saat ini, ada solusinya. Saya juga dulu mahasiswa IE, sama seperti rekan-rekan, kita satu alma mater dari Universitas Riau gitu ya. Jadi saya sangat berharap nanti HMJ ke depannya, saya juga dulu anggota HMJ, jadi saya juga berharap ke depannya HMJ jadi jauh lebih baik dengan program-programnya yang sangat artinya program-program merangkul semua mahasiswa gitu, baik dari sisi penelitiannya, risetnya, ya, pengabdiannya, terus juga kegiatan penunjangnya gitu. Jadi sering ini rekan-rekan sharing ke teman-teman mahasiswa yang lain yang bukan akal HMJ bahwa ini yuk kita sama-sama menyelesaikan apa-apa yang terjadi saat ini, apa yang membuat misalnya mahasiswa IE itu nggak nyaman atau apa, yuk kita komunikasikan sama-sama gitu, kita cari sama-sama solusinya. Nah, jangan lupa harus sering baca peraturannya benar-benar nih. Contoh kecil aja buat proposal proposal atau skripsi itu, kamu baca pedoman, saya nggak baca belum Bu, saya lihatnya dari skripsi kakak sebelumnya. No way. Red flag sekali. Nah, langsung baca pedoman dulu karena ada perubahan gitu ya, ada perubahan. Jadi jangan sampai malas membaca. Nah, baca peraturan. Jadi sebelum kita bertindak sesuatu, kita harus baca peraturan dulu. Peraturannya mana gitu. Lalu jangan juga berpikir bahwa orang itu sama pikirannya sama kita. Pasti orang pasti berbeda-beda. Beda-beda. Jadi terus jangan marah juga tiba-tiba orang beda sama kita terus kita marah, tuh nggak boleh juga. Jadi artinya ya kita saling memahami gitu. Yang jelas tujuan kita satu, yaitu membuat organisasi mahasiswa HMJ-nya lebih baik, mahasiswa IE juga lebih baik, sehingga ilmu ekonomi secara keseluruhan jadi jauh lebih baik dari segi apapun. Terima kasih kepada Bu Yeli Zamaya telah memberikan kesannya untuk para mahasiswa, khususnya untuk himpunan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi ya Mem, yang telah memberikan jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan pada podcast kali ini. Saya Rizky Rizaldi sebagai narasumber, sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain episode kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.